Untuk hari ini sidang seperti apa sih Bang? Ya, hari ini sidang ada kejutan. Ya, kejutannya begini. Tidak disangka, tidak diduga ternyata Mabes Polri hadir, Polda Jabar hadir. Ya, jadi komplit. Ternyata Pak Kapolri sudah mengutus anggotanya dan Pak Kapolda Jawa Barat sudah mengutus anggotanya. Alhamdulillah. Tadi sidang berjalan sangat lancar. Nah, namun ya agak disayangkan sedikit, Mabes Polri kebiasaan ketika hadir hanya bawa surat tugas, tidak bawa surat kuasa. Tapi alhamdulillah ada pengobatnya. Pengobatnya Kapolda Jawa Barat sudah membuat surat tugas dan surat kuasa. Jadi persidangan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tadi pembacaan permohonan pra peradilan sudah saya bacakan dan langsung ditentukan besok jawaban, lusa replik, duplik, dan hari Kamis saksi atau ahli. Nah, ini saya harus menghubungi Pak Susno nih sama Pak Mabang Reja Indragiri nih, kesediaannya hari Kamis untuk menjadi ahli. Nanti saya coba komunikasi dengan beliau agar supaya bisa hari Kamis menjadi ahli. Kira-kira begitu. Bang, lalu ini kan sudah berjalan nih Bang, ada kehadiran juga. Apakah ini Abang nantinya hasilnya optimis Bang akan berhasil atau seperti apa nih Bang? Ya, kalau saya tadi ketika saya membacakan juga tadi terlihat kan, artinya rasa percaya diri saya membaca dalil-dalil gugatan permohonan pra peradilan saya itu seperti itulah PD-nya saya, percaya dirinya saya. Saya meyakini kalau seandainya sidang berikutnya, saya meyakini ya gugatan ini dikabulkan. Kenapa? Saya kadang-kadang mencoba berpikir menjadi pengacaranya Pak Kapolri atau Pak Kapolda Jawa Barat. Saya rasa saya tidak memiliki dalil untuk membantah apa kewenangan ketika seseorang melakukan penyitaan dan ternyata barang bukti itu nggak dibuka. Saya sulit untuk memberikan jawaban gitu. Nah, sekarang saya juga pengen tahu nih besok apa nih jawaban dari Mabes Polri dan Polda Jawa Barat. Saya juga penasaran nih. Kita tunggu besok apa jawabannya. Oke. Lalu Bang, mungkin ada langkah-langkah selanjutnya Bang untuk sidang besok, karena kan bisa dibilang ini tadi kan perihal tentang PK yang dimana buat bukti PK 6 terpidana juga ya begitu. Ada langkah selanjutnya seperti apa sih Bang? Ya, langkah selanjutnya begini aja. Kalau saya kan menunggu ya jawaban dari mereka seperti apa. Nanti saya akan jawab juga dengan replik. Tapi kalau ke depan saya lebih fokus saya berusaha untuk mencari saksi dan ahli. Yang mudah-mudahan ya ahli dalam hal ini saya berharap nih Pak Susno sama Bang Reja Indragiri bisa jadi ahli, dan juga pengacara dari terpidana. Saya akan komunikasi juga dengan pengacara terpidana untuk menjadi saksi juga, karena saya ingin menyampaikan kepada majelis hakim bahwa gugatan yang kami ajukan ini sebenarnya ya disetujui oleh para terpidana. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan hukum para terpidana. Nah, jadi intinya gini, persiapan saya mungkin saya hanya mencari saksi dan ahli, itu aja. Oke, Bang, kenapa Abang memilih saksi yaitu Pak Susno Duaji dengan Bang Indragiri? Apa sih alasannya Bang? Ya karena pertama gini, yang saya permasalahkan ini adalah penyitaan. Nah, orang yang menurut saya paham tentang penyitaan dan saat ini bisa objektif dalam memberikan keterangan ada dua, Pak Susno dan Pak Ugroseno. Saya melihat pernyataan-pernyataan beliau ya sebagai mantan seorang petinggi Polri, dan ketika muncul ya memberikan pernyataan, kedua orang ini sangat objektif dalam memberikan keterangan. Jadi saya meyakini Pak Susno dan Pak Ugroseno ya kalau beliau bersedia, saya yakin beliau akan memberikan pemahaman yang begitu jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya apa sih fungsi barang yang disita, gunanya untuk apa? Untuk mengungkapkan kejahatan. Nah, bagaimana kalau seandainya barang bukti ini tidak bisa dibuktikan keterlibatannya dengan kejahatan? Apakah dikembalikan atau disita?
Dan saya meyakini Pak Susno dan Pak Ugro pasti akan memberikan jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan? Dikembalikan kepada pemiliknya. Oke, Bang. Lalu ini terkait dengan sidang juga yang di sana yang di Cirebon ya, Bang. Aku ingin mengupdate sedikit nih, Bang, perihal tentang PK 6 terpidana terakhir nih, Bang. Kalau misalkan ngikutin sidang ini kemarin dari awal sampai akhir, menurut Abang nih, salah satu orang yang mungkin juga menggugat pihak yang bersangkutan begitu, melihatnya seperti apa sih, Bang? Yang mana sidang PK? Iya, PK. Ya, kalau sidang PK ya begini ya. Dari awal saya sudah mengatakan, kalau di persidangan itu ingin mencari kebenaran material, saya yakin gugatan itu PK itu diterima. Ya, kalau kita bicara masalah keadilan. Tapi kalau bicara masalah hukum, ya ini beda nih antara bicara masalah hukum sama bicara tentang keadilan. Kalau orang bicara masalah hukum, ya selalu nggak cocok dengan pasal ini, cari pasal ini. Nggak cocok dengan pasal ini, cari pasal ini. Itu kalau orang bicara masalah hukum. Tapi kalau orang bicara keadilan ya, nggak cocok-cocok pun kalau sudah demi keadilan, ya, dan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, pasti akan keluar putusan, ya, yang melahirkan keadilan. Nah, jadi tergantung nih, kalau seandainya para penegak hukum ini benar-benar mencari keadilan, saya yakin itu dikabulkan. Nah, kecuali kalau mereka memang hanya mencari dasar-dasar hukum. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Lalu, Bang, mungkin ini kan sidang PK sendiri kan tinggal putusan doang, Bang, menunggu 3 bulan ke depan begitu. Lalu kan ini Abang juga sudah baru memulai sidang pra-peradilan yang rencananya juga akan selesai itu putusan itu di hari Selasa. Selasa, 8. Apakah ini bisa kekejar, Bang, dengan yang prosesnya di sana juga gitu, Bang? Bisa, sangat bisa. Nah, sangat bisa. Kalau seandainya nanti ternyata gugatan kami diterima dan ternyata bisa diekstraksi itu datanya, ya. Itu kemarin saya mendengar penjelasan Mas Roy Suryo itu, wah secara detail dia. Bahkan katanya bisa tahu lokasi, bisa tahu jam, bisa tahu. Nah, ini artinya ya, kalau seandainya data handphone itu bisa dibuka dan ternyata gugatan kami diterima, saya meyakini, ya. Saya melihat keterangan Mas Roy Suryo itu di salah satu televisi itu luar biasa, ternyata sangat bisa sekali data itu diambil, ya, bahkan bisa diketahui sedetil-detilnya, jam, tanggal, bahkan lokasinya bisa diketahui, pemilik handphone ini berada di mana, melakukan apa. Saya meyakini ketika ini sudah terbuka, ya nggak mungkin Mahkamah Agung nggak tahu permasalahan ini. Saya meyakini akan banyak sekali manfaatnya terhadap PK yang diajukan oleh terpidana. Oke. Lalu, Bang, ini kan dari peradilan Abang sendiri nanti juga keputusan di hari Selasa begitu. Mungkin khawatir nggak sih, Bang, kalau hasilnya nanti tidak sesuai harapan, karena kan kita tahu gugatan Abang yang beberapa waktu lalu kan sempat gagal begitu ya, Bang. Seoptimis apa sih Abang dalam hal ini? Ya, enggak, saya luruskan dulu ya. Ya. Kalau gugatan kemarin bukan gagal. Apa? Gugatan kemarin mereka mengulur waktu. Oke. Nah, saya hanya melihat etikat baik dari Pak Kapolri. Kalau ternyata mereka ini tidak mengulur waktu, saya tidak mungkin mendaftarkan pra peradilan. Oke. Nah, kan sidang gugatan perbuatan melawan hukum masih berjalan nih. Artinya putusannya belum dinyatakan sekalah saya. Cuma saya melihat etikat baik dari Pak Kapolri untuk membuka secara sukarela tidak terlihat. Nah, sehingga saya memutuskan saya gugat pra peradilan. Artinya langkah-langkah hukum saya ini langkah yang soft dulu. Nah, kira-kira soft ini nggak bisa, ya harus yang agak keras sedikit gitu. Nggak bisa juga, ya harus keras sekali. Artinya ketika saya kirim surat, ya belum saya dapat gugatan nih, Pak Kapolri tidak mengindahkan. Saya gugat, saya minta keikhlasannya untuk dibuka, tidak juga. Akhirnya saya pakai istilahnya level 3 lah. Saya gugat pra peradilan. Artinya dalam waktu seminggu wajib putus. Artinya saya belum pernah ada putusan yang mengalahkan saya, belum pernah gagal. Nah, saya meyakini ya pra peradilan ini akan dikabulkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.